Anjali, please. Om Swastiastu. Greeting. Good morning, Miss Desi. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Well, before we start the class, mohon satu orang membantu memimpin doa. Silakan. Before I start, let's moment of silence. Pray, start. Please. Alright, thank you. Alia, silakan. Anak-anak. Thank you. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa ya? Ada Ayu Agustini. Kenapa? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Story. Story itu apa? Raise your hand please. Ya bagus. Pengembalian barang tempat semula. Pengembalian barang-barang ke tempat semula. Singkatnya, story itu adalah pengundangan. Ya. Setelah pengembalian alat, apa sih tahapan berikutnya yang harus kita lakukan di room attendant? Ya, sekarang anak-anak silakan lihat gambar ini terlebih dahulu. Nah, di tempat training dulu pernah lihat ruangan seperti ini? Pernah. Kira-kira ini ruangan apa? Ruang Gudang. linen. Ruang linen atau Gudang linen. gudang linen. Oke. Berarti semua sudah pernah lihat ini ya? Nah, ruangan ini gimana? Sama kira-kira fungsinya dengan yang tadi? Sama. Yang ini bagaimana? Sama. Oke. Di antara tempat training kalian, adakah yang persis seperti ini? Ada? Oke. Siapa yang seperti gambar ketiga? Tempat trainingnya dulu. Oke. Nah, dari situ kamu mungkin sudah melihat langsung, melihat gambarnya ya. Kira-kira apa saja sih yang tersimpan di situ? Raise your hand please, ya Rudi. Kebanyakan sih towel. Towel. Yang di resort saya apa yang kamar sih? Yang di pengalamannya Rudi, yang Rudi lihat langsung di industri. Yang di atas itu biasanya ada buffet, buffet cover, Ya, dinner buffet. industri. Ya, terus yang di bawahnya itu ada berupa linen sampai sebetamu seperti bed towel, hand towel, sama bedmat. Yang ada juga yang di sampingnya tempat tidur. Oh, termasuk pilo juga disimpan di rulinan. Gudang ini. Iya, oke. Itu yang disimpan stok pilo atau pilo yang rusak atau yang seperti apa? Stok pilo. Stok pilo. Iya, ada pilo yang OO itu ada gudangnya lain. Oh, ada gudang tersendiri, Iya. tidak dicampur di sini. Iya. Oke, siap, terima kasih. Apa sih yang menjadi dasar ruang linen ini? Luasnya ini apa yang jadi dasar? Gitu kan ya sekarang ya. Apakah diwajibkan sebuah hotel punya ruang linen yang luas? Gimana menurut kalian? Raise your hand please. Ya, bagus. Tergantung jumlah banyak kamarnya. Ya, tergantung jumlah kamar. Kemudian yang kedua tergantung apa?
apa? Ya, apakah setiap ruangan bisa dijadikan ruang linen? Gitu, ya. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui tujuan pengontrolan persediaan linen hotel. Apakah linen hotel itu harus punya persediaan? Iya. Oke, yang kedua, kita dapat mengetahui sistem pengontrolan linen inventory. Ya, sistemnya akan seperti apa? Itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita dapat menjelaskan formulir yang digunakan dalam linen inventory. Ya. Oke. Sekarang untuk masuk ke pembelajaran ini, Miss tidak akan menjelaskan bagaimana teorinya. Miss yakin dan percaya kalian telah menemui pengalaman di industri yang nanti kita bisa sharing sama-sama di sini. Ya, Miss hanya akan kasih kalian satu masalah dan silakan dipecahkan bersama rekan kelompok kalian berdasarkan pada boleh referensi buku, referensi internet, atau pengalaman kalian selama training. Ya, paham sampai sana? Paham. Ya. Baik, Om Swastiastu semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasi tentang linen room. Sebelumnya perkenalkan saya Ayunia. Saya Kadina Damayanti. Saya terus Regia. Untuk yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat yang ada di linen room. Silakan untuk kedeknya. Baik, untuk syarat-syarat linen room, yang pertama ruang linen dekat dengan laundry dan cukup luas. Untuk yang kedua, lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Dan untuk yang ketiga, tersedianya rak untuk menyimpan macam-macam linen dan jumlah yang cukup. Untuk yang ketiga itu ada sistem pengontrolan linen. Yaitu pengontrolan linen, pencatatan pengeluaran dan penerimaan linen room harus selalu dikontrol buku pencatatan linen. Harus terlihat jumlah linen yang didistribusikan ke setiap floor section, kamar-kamar tamu serta bagian-bagian yang memerlukan, dan juga setiap linen yang bersih yang diterima dari bagian pencucian. Pengecekan kondisi linen juga harus dilaksanakan dan juga atas pengawasannya terhadap semua penerimaan dari hasil pencucian laundry juga harus dilaksanakan dan dibandingkan dengan jumlah pengiriman yang kotor agar diketahui seluruh sirkulasinya di dalam peredaran termasuk sisa stok yang masih berada di laundry. Dan selanjutnya dibawakan oleh Dwi. Untuk yang keempat, kami akan menjelaskan tentang formulir di linen room. Formulir di linen room adalah logbook. Logbook adalah buku laporan dari sheet yang baru terbuat pada sheet berikutnya. Linen dan laundry
dicek. Ya. Kemudian weekly itu mingguan. Dan yang bulanan yang monthly. Ya. Jadi setiap departemen dia punya penghitungan sendiri. Kayak misalkan restoran punya tabelplot berapa, nah itu biasanya dicek misalnya mingguan. Kalau satu minggu yang awalnya punya 15 sekarang jadi 13 itu dia report dan superintenden. Ya. Sudah sampai sana? Jelas? Pikir juga apa yang kalian sampaikan juga so-so lah ya. Jadi kalian cari materi yang benar dengan menggunakan pengalaman yang benar, menggunakan referensi yang baik, dan nyapir gitu ya. Jadi lebih mudah. Do you have any question? No. Kamu bertanya-tanya? Pertemuan kita hari ini dapat ini ya, dan rilis. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau sesuatu pertanyaan? Ya, tolong satu anak ambil satu garis besar untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ya, silakan Arya. Baik, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini, kita belajar bagaimana apa sih itu linen room dan apa saja syarat yang termasuk linen room, dan juga cara penyimpanan, inventory dan lain yang berkaitan dengan linen room. Dan kita juga belajar intinya udah makin berkembang ya, dan kerja pokoknya makin lebih. Oke, terima kasih Hadia. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah, pas ya. Oke, betul sekali. Satu hal yang kita pelajari adalah konten materi kita, ya, tentang linen room. Syarat-syaratnya apa? Tujuannya apa? Sistem kontrolnya gimana? Formulir yang digunakan apa saja, kan? Oke. Di samping itu, secara tidak langsung sebetulnya kalian sudah belajar public speaking, ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita masih di pembelajaran teori menggunakan seragam yang sama, ya. Kemudian nanti materinya kita akan belajar tentang linen parstock, bagaimana